Selamat malam, bisa dengar suara saya nggak? Bisa dengar suara saya? Bisa lihat layarnya? Jelas ya? Jelas suaranya? Oke, sekarang sudah ada 6 orang di sini. Tadi kesusahan nggak loginnya? Gampang ya? Oh, nggak dengar. Kalau sekarang dengar nggak? Oke, oke. Lihat pointer saya nggak? Kelihatan nggak merah-merah kalau saya gerakkan ini? Kelihatan ya? Oke, kita mulai aja ya. Sekarang udah jam 9. Sambil nunggu temannya, kemarin saya mau tanya dulu. Sudah download semua itu materinya, dua-duanya pertemuan kemarin? Sudah di-download semua materinya kemarin? Oke, oke. Sekarang kita mulai saja pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini kita akan membahas dua materi, yaitu membaca sekilas dan menulis paragraf naratif. Ada yang tahu nggak skimming itu artinya apa? Jawab di chat aja nggak apa-apa kalau suaranya nggak bisa. Ada yang tahu skimming itu apa? Oke, skimming itu artinya membaca sekilas. Membaca sekilas itu maksudnya apa? Jadi, membaca adalah kegiatan melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis teks. Entah dengan cara melisankan atau dalam hati. Dan ada tuh orang yang kalau membaca harus ngomong, misalkan harus walaupun pelan dia harus ngomong, ataupun juga ada yang orang kalau membaca itu dalam hati. Nah, skimming itu artinya membaca cepat. Saya tulis di sini ya. Skimming artinya membaca cepat. Agar efektif dan cepat mengerti dari isi bacaan. Nah, skimming ini membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Jadi kalau misalkan nanti disuruh skimming,
Jadi coba ditolong konsentrasi sehingga waktunya efektif. Pernah nggak suatu saat kita itu membaca tapi harus diulang-ulang lagi? Karena kita bacanya nggak konsentrasi, makanya kita harus konsentrasi tinggi agar efektif. Nah, teknik skimming. Teknik skimming artinya kita bisa dua cara, yaitu pertama menangkap ide tiap paragraf. Yang kedua, menangkap 5W plus 1H. Ya, seperti yang kemarin saya ajarkan, 5W 1H. Masih ada yang ingat 5W 1H itu apa? Mbak Tira Maya? Mungkin mau jawab? Mbak Tira Maya mau jawab mungkin? Atau Mbak Waryanti? Mbak Widianingsih? Ada yang mau jawab? Ya, apalagi? Betul. Oke, berarti masih ingat ya? Oke, berarti sekarang kita praktekkan. Membaca skimming itu harusnya dari 1 menit itu 250 kata. Membaca skimming artinya membaca cepat. Dalam 1 menit itu ada 250 kata. Ada 250 kata yang harus terserap. Nah, yang sudah ada modulnya dibuka halaman 4. Yang sudah dapat modul dibuka halaman 4. Kalau yang belum dapat modul, ini saya coba fotokan. Nah, kelihatan jelas bacaannya? Nah, oke. Berarti bisa dibaca ya dari komputer atau dari HP-nya. Nah, sekarang tekniknya gini. Waktu baca, nanti dari atas, tiap paragraf ini ya namanya satu paragraf. Dari menjadi ini sampai titik ini namanya satu paragraf. Dari sini sampai sini namanya satu paragraf. Nah, dari sini saya tambahin sampai sini artinya satu paragraf. Dari sini sampai sini satu paragraf. Jadi paragraf itu caranya miteninya itu dari yang menjorok ke sini ini namanya satu paragraf. Nah, yang menjorok ini satu paragraf sampai di sini. Ini juga satu paragraf sampai di sini. Ini satu paragraf sampai di sini. Begitupun selanjutnya. Nah, jadi teknik skimming ini gini. Kita nanti waktu baca, ini harus konsentrasi full ya.
Saya ajarin cara yang teknik skimming. Apa sih gunanya teknik skimming itu? Supaya nanti kalau misalkan baca satu cerita, itu bacanya sekali aja. Jangan diulang, hah, apa tadi? Terus balik lagi. Itu buang-buang waktu. Makanya itu kita harus belajar teknik skimming. Jadi nanti juga kalau waktunya belajar bisa lebih cepat ngertinya, lebih cepat masuknya. Nah, bagaimana tekniknya? Nanti waktu baca satu paragraf ini diambil intinya, idenya paragrafnya. Ayo coba sekarang dibaca. Coba Mbak Dian, kedengaran suara saya? Mbak Dian, bisa dengar suara saya? Oke, kayaknya nggak bisa dengar ya. Bisa dengar? Oke, berarti kita langsung aja baca ya. Oh iya, waktu baca skimming, kita jangan lupa, satu hal yang kita sering lupa, yaitu kita lupa sama judulnya itu apa. Padahal judulnya itu sangat menentukan, dan biasanya judul itu akan ditanyakan pada saat nanti ujian. Jadi waktu baca, jangan lupa judulnya juga diperhatikan. Oke, Mbak Turiah, nggak apa-apa. Langsung dibaca ininya. Bukunya halaman 4 atau kalau belum ada modulnya bisa lihat ke layar. Kita lanjut ya, kita baca. Menjadi seorang pilot harus memiliki fisik dan kesehatan prima. Akan tetapi cacat atau kemudian mengalami kecacatan apa masih bisa menerbangkan pesawat terbang? Tentu, asal punya tekad dan semangat baca. Contohnya Antonio de Sauce Faria e Melo. Ada yang tahu ide paragraf ini apa? Langsung dibaca. Paragraf kedua. Siapakah dia? Antonio adalah pilot pertama dan satu-satunya pilot dari Portugal yang memakai kursi roda. Di dunia ada sekitar 80 pilot berkursi roda. 75%-nya penerbang berkewarganegaraan Amerika Serikat. Mereka termasuk Antonio tergabung dalam IWA, International Wheelchair Aviators, yang berpusat di Amerika Serikat. Nah, halo, kedengaran nggak suara saya? Jelas ya? Nah, dari paragraf kedua kita bisa tahu dari mana si Antonio ini berasal. Kemudian lanjut ke paragraf ketiga. Antonio pantas diacungi jempol. Cacat kaki akibat operasi penyakit kanker malah membulatkan tekadnya untuk terbang keliling dunia. Saya ingin memecahkan rekor dan masuk Guinness Book of Record, ujarnya usai mendarat mulus di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pukul 16.40 17 Agustus 1995. Jika berhasil, ia menjadi pilot cacat pertama yang terbang solo keliling dunia dengan pesawat kecil Beechcraft Bonanza F-33A. Nah, ini berarti kita bisa tahu kalau Antonio dia cacat kaki akibatnya apa. Lalu nanti waktu baca paragraf keempat juga diambil saripatinya. Saya tuliskan di sini.
Jadi cara yang efektif untuk membaca cepat atau skimming adalah memperhatikan ide tiap paragraf dan 5W plus 1H. Nah, nanti kalau misalkan ujian benar-benar teknik skimming, kita cuma dikasih kesempatan satu kali baca, terus bukunya ditutup, langsung kita disuruh menjawab pertanyaan. Saya tulis sekali lagi ya. Saat skimming sesungguhnya, kita hanya diberi kesempatan membaca 1-2 kali, kemudian buku ditutup, dan kita diminta untuk menjawab pertanyaan. Ya, benar tadi Mbak Erni Mamyanti. Jadi, ide paragraf pertama itu adalah ada seorang pilot bernama Antonio de Sauce Faria Emelo. Dia itu pilotnya cacat. Nah, nanti waktu paragraf kedua juga kita harus belajar menangkap ide-ide tiap paragraf. Tapi harus konsentrasi, jadi jangan dibaca berulang-ulang, harus satu kali baca terus langsung ngerti. Jadi diusahakan membaca dengan konsentrasi tinggi. Nah, kalau misalkan nanti sudah dapat buku, coba dipraktekkan teknik skimmingnya. Kalau sudah dapat buku, dipraktekkan teknik skimming di halaman 4. Jadi karangannya dibaca, dipahami tiap paragraf, dipahami 5W plus 1H, lalu paragrafnya ditutup, lalu baca karangannya ditutup, kemudian menjawab pertanyaan. Kira-kira sanggup nggak ya? Masih ingat nggak ya sama bacaannya? Ada 9 pertanyaan, dan nanti di akhirnya itu kita disuruh meringkas isi teks tersebut ke dalam beberapa kalimat, jadi pakai kalimatnya sendiri. Jadi kalau misalkan kita meringkas karangan, kita nggak boleh sama persis ini kata-katanya dari awal sampai akhir, tapi kan kita sudah dapat intinya seperti namanya, terus kapan, kenapa, terus di mana, bagaimana. Nah, itu kan kita sudah dapat intinya. Nah, itu nanti endingnya kita disuruh meringkas. Tapi ini dipakai latihan aja, saya nggak akan ngasih PR
tentang skimming, soalnya belum semua dapat bukunya. Jadi itu pertanyaannya nanti bisa berupa judul. Oh, nggak apa-apa. Duduk Mbak Etin. Silakan didengar. Nanti pertanyaannya bisa berupa judul, nama pilot, terus apa yang menyebabkan kaki pilot itu cacat, dari mana asal pilot itu, lalu jenis pesawat yang diterbangkan. Terus kan ada ceritanya dia ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Dalam rangka apa itu dia? Sejak kapan? Sudah berapa lama dia menjadi pilot? Terus apa jenis pesawat terbang yang diterbangkan sebelum kakinya cacat? Jadi kira-kira nanti seperti itu contohnya. Kalau sekarang mungkin belum bisa dicoba, nanti kalau sudah ada modulnya diingat, dicoba halaman 4 karangannya, skimming membaca cepat, lalu ditutup karangannya, dijawab pertanyaannya. Oke? Bahasa Indonesia. Oke. Lalu kita lanjut ya, sekarang menulis paragraf naratif. Sampai sekarang ada yang punya pertanyaan? Tentang skimming. Membaca cepat dan efektif. Oh enggak, ini enggak bikin karangan. Ini cara membaca cepat dan efektif tanpa harus diulang-ulang. Yang ini masih membaca cepat. Setelah ini baru kita ke paragraf naratif. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan di menulis paragraf naratif. Apa itu paragraf naratif? Mari kita lihat. Pengertian paragraf naratif. Paragraf adalah bagian dari suatu kalimat yang terdiri atas sejumlah kalimat. Jadi bagian dari suatu tulisan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang menggunakan suatu informasi dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Di sini ada 5 cara bagaimana paragraf dapat dikembangkan. Pertama, naratif atau biasanya disebut narasi, argumentasi atau argumentatif, persuasif, deskriptif, dan ekspositori. Kita lihat satu-satu ya. Nah, ini kelima-limanya nanti
tidak semua akan diajarkan di kelas 1. Yang untuk semester 1 kita akan hanya belajar yang ini, yang narasi. Nah, yang untuk nanti kelas 1 semester 1 kita hanya diajarkan yang naratif, lalu deskripsi, lalu juga eksposisi. Nanti yang persuasif ini akan diajarkan waktu semester 2, kelas 1 semester 2. Kalau yang argumentatif mungkin akan diajarkan kalau tidak salah di kelas 2 atau kelas 3. Tapi kelas 1 hanya paragraf naratif, deskriptif, eksposisi, dan persuasif. Khususnya untuk semester 1 nanti kita bareng-bareng sama saya belajar yang 3 yang atas ini. Nah, apa bedanya? Naratif itu karangan yang menceritakan sesuatu, namun lebih ke urutan waktu. Jadi di sini nanti ada urutan waktunya itu berurutan gitu, ada orangnya juga, ada pelakunya. Kalau deskripsi itu bentuk wacana yang berusaha menyajikan suatu objek sehingga seolah-olah objek tersebut ada di hadapan kita. Contohnya bagaimana deskripsi ini? Contohnya seperti kita menceritakan objek wisata. Misalkan kita bercerita tentang Hualien. Hualien itu seperti apa? Misalkan apakah di sana itu dingin, iklimnya seperti apa? Terus kita juga memaparkan bahwa di sana itu dekat dengan Taroko. Di Taroko itu banyak tebing-tebing, banyak pohon-pohon, hutan-hutan. Kita bercerita seolah-olah kita itu memberitahu Hualien atau Taroko ini seperti apa. Jadi seolah-olah yang belum pernah ke Hualien dan Taroko itu jadi tahu. Seolah-olah objek tersebut ada di hadapan kita. Padahal kita itu sudah perginya itu kemarin-kemarin. Lalu eksposisi. Eksposisi artinya memaparkan sesuatu dan memperluas pandangan pembaca. Jadi eksposisi ini dia lebih berbobot. Isinya itu seperti nanti kalau misalkan kita kuliah, kita membaca artikel atau ceramah. Nah, itu contohnya eksposisi. Lalu kemudian persuasif itu artinya membujuk pembaca agar mengikuti ide penulis. Jadi misalkan penulis ini mempunyai suatu ide, nah dia menuangkan dalam tulisan dan berusaha agar pembacanya ini ikut setuju dengan idenya si penulis ini. Nah, kalau argumentatif ini dia mengemukakan suatu pendapat. Contohnya seperti setuju atau tidaknya atas kenaikan BBM. Misalkan dia setuju. Kenapa dia tulis? Dia tulis, oh saya setuju atas kenaikan BBM karena ini. Atau mungkin karena dia tidak setuju bila kenaikan BBM karena apa-apa-apa. Dia mengemukakan pendapatnya dia. Dari kelima jenis paragraf ini, ada yang ditanyakan? Suaranya saya jelas kan ya?
tapi slide-nya bisa terlihat ya. Tapi slide atau layarnya bisa terlihat. Hilang. Sekarang ada suaranya. Sekarang ada suaranya nggak? Tes, tes. Tes, ada suaranya. Oh, sering putus-putus. Oke. Tulisan yang tidak jelas. Oh, ada suara tapi tulisannya nggak jelas. Oke. Oke, berarti tapi tetap bisa baca ini ya, jenis paragrafnya ini. Ada yang ditanyakan dari jenis paragraf? Oh iya, kalau di komputer memang jelas sekali ya. Dari kelima ini, naratif, deskripsi, eksposisi, persuasif, dan argumentasi. Masih bingung atau gimana jenis-jenis paragrafnya? Tapi untuk semester ini, kita hanya membicarakan yang 3 ini, naratif, deskripsi, eksposisi. Oh, ada pertanyaan. Deskripsi contoh kalimatnya bagaimana? Oke, kita lihat ya. Deskripsi itu suatu bentuk wacana yang berusaha menyajikan suatu objek sehingga seolah-olah objek tersebut ada di hadapan kita. Jadi contohnya, saya tulis di sini ya. Contohnya seperti menjelaskan objek wisata. Contohnya menjelaskan Taman Nasional Taroko. Misalkan contohnya ini ya, di Taman Nasional Taroko. Bentar, saya tulis di sini saja. Taman Nasional Taroko memiliki walking trail sekitar 5 km yang di sampingnya dikelilingi oleh tebing-tebing yang curam. Selain tebing, rimbunnya pepohonan dan derasnya air sungai juga menjadi teman para pelancong. Oh iya, ini jadi saya ngajar sekalian saya rekam kok. Nanti saya upload ke YouTube ya. Nah, jadi contohnya yang kalimat
deskripsi. Sebentar, saya cocokkan dulu. Nah, ini contoh kalimat deskriptif. Jadi, Taman Nasional Taroko memiliki walking trail sekitar 5 km yang di sampingnya dikelilingi oleh tebing-tebing yang curam. Selain tebing, rimbunnya pepohonan dan derasnya air sungai juga menjadi teman para pelancong. Jadi ini dia seperti menjelaskan Taroko itu seperti apa. Jadi misalkan Mbak Etin misalkan bercerita kepada Mbak Ria. bercerita kepada Mbak Ria. Mbak Etin ini sudah pernah ke Taroko. Mbak Ria ini belum pernah. Nah, jadi bagaimana caranya Mbak Etin itu menceritakan? Nah, menceritakannya dengan cara paragraf deskripsi ini. Jadi menjelaskan di Taroko itu apa aja, ada apa aja, kalau kita lihat pemandangan itu apa saja. Jadi seolah-olah Mbak Ria ini diajak langsung oleh Mbak Etin untuk melihat. Nah, sudah jelas paragraf deskripsi. Oke. Nah, kalau untuk contohnya paragraf naratif, itu tunggu dulu, karena malam ini itu pelajarannya. Untuk contoh naratif, sabar dulu. Nah, kalau sudah jelas, kita lanjut. Kalau sudah jelas, kita lanjut ke slide berikutnya untuk paragraf naratif. Nah, jadi pertemuan pertama sekarang ini kita belajar naratif. Nanti 2 minggu lagi kita belajar deskriptif, lebih lengkap lagi. Terus minggu, kalau nggak salah minggu ke-7 mungkin ya, kalau saya nggak salah, nanti saya cek lagi, kita belajar eksposisi. Nah, kalau yang persuasif akan kita ajarkan waktu semester 2, jadi kelas 1 semester 2. Kalau yang argumentatif ini kalau tidak kelas 2 ya kelas 3. Gitu ya, oke? Kita lanjut. Nah, ini paragraf narasi. Jadi apa sih fungsinya paragraf narasi itu? Fungsinya paragraf narasi adalah menceritakan sesuatu. Paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa yang di dalamnya terdapat pelaku, nanti itu jelas pelakunya siapa, waktu kejadian, serta alur cerita. Bagaimana cara membuat paragraf narasi? Nah, ada 2 cara. Pola hubungan kejadian atau peristiwa dan urutan waktu. Ini bisa dibagi 2 juga. Kemudian pola hubungan mula dan akhir. Nah, kita lihat satu-satu contohnya. Kalau sudah dapat modul, dibuka halaman 5. Oh, modul sedang, modul sedang dalam proses distribusi. Sedang dikirimkan ke alamat masing-masing. Sabar ya.
Yang sudah dapat modul dibuka halaman 5. Nah, kita belajar pola hubungan kejadian waktu atau peristiwa. Jadi bentuk wacana ini berusaha menggambarkan peristiwa sejelas-jelasnya berdasarkan urutan waktu atau kejadian atau peristiwa. Contohnya bagaimana? Tadi yang tanya. Nah, ini contohnya. Nah, bisa terlihat gambarnya? Kalau yang sudah dapat modul dibuka halaman 5, kita lihat itu. Kalau belum dapat modulnya, dilihat aja yang ini. Dikembalikan sebentar, yang mana ya? Yang ini. Pola hubungan kejadian atau peristiwa dan urutan waktu. Satunya, mana? Ini. Yang slide ini. Oke. Jangan khawatir kalau misalkan nanti ketinggalan mencatat sesuatu atau apa. Ini saya upload semua, baik videonya, jadi videonya ini, atau baik juga PPT-nya. Akan saya upload semua. Oh, maaf ya, ini saya mau tanya, ada yang kenal bentar. Ada yang kenal dengan Naza Hamzah? Ada yang kenal dengan Naza Hamzah? Karena dia chat saya, dia tidak bisa masuk. Oh, oke. Dia kemarin juga bilang kalau dia nggak bisa buka filenya. Dia bentar. Tidak bisa login, tidak bisa masuk, dan juga tidak bisa buka materi. Oh, itu fotonya gambar anak bayi. Jadi nanti kalau ada yang kenal, mungkin tolong diajarin cara masuk ke websitenya, dan juga mungkin tolong oh ya, betul. Oh, terima kasih. Iya, nanti ditelepon terus diajarin mungkin cara masuk websitenya, atau mungkin dia salah passwordnya mungkin, atau username-nya ya. Saya kurang tahu ya kenapa tidak bisa login. Tapi kemarin kita
sudah coba bahwa bisa. Dan juga mungkin materinya. Materi yang pertama itu sangat penting sekali. Soalnya itu pelajaran dasar. Kalau misalkan kehilangan yang materi pertama, apalagi yang 5W1H itu, nanti kedepannya susah untuk mencari ide-ide pokok setiap paragraf. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut yang ini, halaman 5. Modul halaman 5. Terlihat gambarnya? Fotonya itu saya foto, jadi memang agak menceng gitu. Bukunya saya foto. Nah, ini contohnya yang artikel narasi, tapi cara mengembangkannya adalah menurut rangkaian kejadian atau urutan peristiwa. Ini adalah contoh paragraf narasi yang cara mengembangkannya menurut rangkaian kejadian atau peristiwa. Nah, ini contohnya ya. Akan saya bacakan. Hampir setiap pagi, aku merasa kelelahan. Banyak hal yang mesti aku lakukan di saat itu. Dari mulai membereskan kamar, menyiapkan sarapan pagi, menyapu ruangan, mencuci, sampai memandikan si bayi. Setelah semua itu beres, aku bergegas pergi ke pasar membeli semua kebutuhan dapur. Tepat pukul 6.30, aku harus sudah berada di halte, menunggu jemputan yang akan mengantarku ke tempat kerja. Nah, dari paragraf ini kelihatan ya, siapa pelakunya? Si aku. Nah, terlihat. Kedua, urutannya itu apa aja. Si aku ini melakukan aktivitas apa saja. Jadi dia pagi, dia itu harus membereskan kamar, menyiapkan sarapan pagi, menyapu ruangan, mencuci, lalu memandikan bayi. Makanya itu si aku ini kelelahan. Nah, ini namanya contoh paragraf narasi yang cara mengembangkannya menurut rangkaian kejadian atau peristiwa. Jadi kelihatan itu dari dia ngapain sampai akhirnya pada pukul 6.30 dia harus berada di halte. Kenapa? Karena dia menunggu jemputan yang akan mengantarkannya ke tempat kerja. Nah, ini hanya contoh satu paragraf. Nanti cerita ini tuh bisa berlanjut lagi. Misalkan dia nanti di halte harus menunggu berapa lama. Misalkan menunggu bisnya 5 menit kah, atau cuman sebentar, atau mungkin bahkan harus berlama-lama sampai 30 menit. Atau nanti dia itu haruskah antre, atau harus berjejal-jejalan. Nah, itu bisa lanjut lagi, ceritanya itu bisa lanjut lagi. Tapi cara mengembangkan paragrafnya itu dari awal sampai akhir. Jadi urutan kejadiannya itu apa? Dia harus ngapain aja, terus 6.30 dia harus ada di halte, terus kenapa dia harus ada di halte jam 6.30. Jadi itu terlihat urutannya. Oke, nanti kalau sudah dapat modulnya dibuka lagi halaman 5. Contoh yang selanjutnya. Nah, ini masih sama, namanya paragraf narasi, hanya saja ini berdasarkan urutan waktu. Akan lebih jelas waktu pukulnya, pukul jamnya itu akan lebih jelas. Nah, urutan-urutan waktunya itu disebut kronologis.
Jadi kalau misalkan dibaca di berita itu kronologis kejadian. Nah, itu biasanya kronologis kejadian itu ada jam-jamnya. Misalkan pukul 04.30 sang korban keluar dari rumah. Lalu pukul 05.30 dia tiba di mesin ATM. Misalkan ceritanya ini misalkan kejadian perampokan di ATM. Nah, itu jadi ada jam-jamnya. Jam berapa dia keluar dari rumah, jam berapa keluar di ATM, terus jam berapa dia itu dicegat dengan maling. Nah, itu contohnya seperti yang ada di berita di koran-koran itu, atau mungkin kita kalau dengar berita di liputan 6 atau di seputar Indonesia. Nah, contohnya bagaimana? Yang narasi yang dikembangkan berdasarkan terjadinya peristiwa atau kejadian. Nah, masih sama di halaman 5. Nah, ini foto yang kedua untuk contoh narasi. Bisa terlihat ya. Apanya yang menghilang? Halo, tes. Oke, untuk yang sudah dapat modul itu ada di halaman 5. Sama seperti halaman yang saya bacakan sebelumnya. Ini contoh keduanya. Nah, mari kita baca. Kejadiannya begitu cepat. Aku pulang pukul 12.00. Pukul 12.15 aku parkir motorku di halaman sekolah. Lalu berlari ke tempat fotokopi. Pukul 12.30 selesailah KTP-ku di fotokopi. Pukul 12.32 aku sudah kembali ke tempat parkir motor dan motorku sudah lenyap. Hanya kutinggalkan 15 menit saja. Nah, ini waktu-waktu tadi itu yang pukul 12, 12.30, terus tadi 12.15. Nah, ini tuh disebut dengan kronologi. Pukul 12, 12.30, terus 12.32. Semua yang ada jam-jamnya disebut dengan kronologi. Nah, contoh yang ketiga, selain berdasarkan urutan kejadian dan urutan waktu ini tadi, kita juga bisa mengembangkan paragraf berdasarkan mula dan akhir. Sebenarnya sih hampir sama, cuman kedua caranya ini semuanya hampir sama. Hanya saja di cara selanjutnya kita akan lebih ada kata-kata petunjuknya, seperti mula-mulanya, akhirnya, terus seperti sebelum itu, kemudian, lalu, selanjutnya, setelah itu, dan akhirnya. Kita akan sering menemukan kata-kata itu, karena itu adalah tanda dia menceritakan dari awal sampai akhir. Nah, seperti contohnya ini. Penanda yang paling mudah untuk mengenali gaya narasi ini adalah munculnya kata-kata seperti mula-mula, sebelum itu, kemudian, lalu, selanjutnya, setelah itu, akhirnya. Nanti di akhir paragraf akan ada kata-kata akhirnya. Nah, ada kata seperti itu. Atau nanti saat di tengah-tengah kalimat ada seperti kemudian, lalu, awalnya, mula-mula. Nah, ini di awal kalimat akan ada kata-kata seperti itu. Nah, contoh ini untuk contoh
contoh paragraf narasi dengan pola hubungan mula dan akhir bisa dilihat di halaman 6. Ini juga sudah saya fotokan. Nah, ini adalah cerita bagaimana si penulis menyiapkan naskah majalah sekolah yang akan dicetak. Jadi, bagaimana dia mengirimkan naskahnya ini ke bagian penerimaan naskah, lalu diketik, ditata grafisnya, kemudian itu membutuhkan berapa lama, disetting, di layout, lalu sampai akhirnya dibawa ke bagian percetakan dan menunggu proses akhir. Nah, ini ceritanya yang ini tuh lebih ke Nah, kalau yang ini, dia memang tidak ada jam-jamnya atau hari-harinya. Tidak ada seperti yang sebelumnya, ada seperti urutan kronologis. Tapi, tetap saja dia menceritakannya dari awal sampai akhir. Cuman kita bisa lihat, gaya bahasanya di sini dia lebih memakai kata-kata yang seperti ini. Mula-mula, sebelum itu, kemudian, lalu, selanjutnya, setelah itu, dan akhirnya. Jadi bahasanya lebih halus dan tidak seperti yang sebelum-sebelumnya kan sepertinya terpotong-potong. Kalau yang ini dia masih halus karena dia menggunakan kata sambung. Nah, bisa dilihat fotonya. Oke, berarti jelas ya, bisa dibaca ya, kelihatan dari situ. Oh, kalau misalkan saya memberi tanda centang seperti ini misalkan. Memberi tanda centang seperti ini, bisa kelihatan ya? Oke. Oke, berarti kita lanjut ya. Untuk contoh yang bacaan ini, nah, ceritanya seperti yang saya tadi bilang, dia menceritakan tentang bagaimana sebuah naskah di majalah itu dicetak. Cara berceritanya seperti ini. Prosesnya cepat kok. Mula-mula saya menyiapkan naskah majalah sekolah yang akan saya cetak. Lalu, nah di sini ada kata lalu. Nah, seperti yang saya bilang, untuk gaya bahasa yang ini, untuk gaya bahasa yang pola mula awal ini, dia menggunakan kata-kata lalu. Lalu saya bawa ke bagian penerima naskah. Namanya Pak Broto. Kemudian, saya mendiskusikan dengan Pak Broto mengenai bentuk akhir dari majalah saya dan berapa biayanya. Nah, ini terlihat. Kemudian, setelah oke, naskah itu diketik di bagian komputer dan ditata tampilan grafisnya. Untuk semua proses itu, hanya membutuhkan waktu 3 hari. Kemudian, naskah yang sudah disetting itu di layout. Naskah yang sudah di layout selanjutnya dibawa ke bagian percetakan. Dalam waktu 10 hari, naskah itu sudah selesai dicetak. Akhirnya,
tinggal menunggu proses akhir, yaitu penjilitan dan pengepakan. Pengalaman saya mencetak majalah itu sederhana kok. Nah, terlihat ya. Di awal, dia menceritakan bahwa prosesnya mula-mula yaitu dia harus menyiapkan naskah. Kemudian, dia membawa ke bagian penerima naskah. Kemudian dia mendiskusikan bentuknya dan berapa harganya. Maksudnya biaya percetakannya ya, bukan harga jualnya berapa, bukan, itu biayanya itu maksudnya biaya percetakannya itu berapa. Misalkan biaya percetakannya 8.000 satu buku, nanti kan bisa dijual 10.000 misalkan. Nah, setelah berdiskusi, naskah itu diketik dan di layout tampilan grafisnya. Lalu dibawa ke bagian percetakan. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya setelah dicetak, dijilid dan dikepak di bagian pengepakan. Nah, jadi kelihatan ini ada kata mula-mula, lalu, kemudian, dan pada endingnya, pada akhirnya, ada tulisan akhirnya. Nah, tiga cara mengembangkan narasi tersebut memang tidak bisa dibilang mana yang lebih baik, yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Itu bisa tergantung pada kepribadiannya penulis itu sendiri, kesenangannya penulis itu sendiri. Jadi saya tulis ya di sini. Ketiga cara mengembangkan narasi, semuanya boleh, tergantung karakter ataupun kepribadian penulis. Jadi nanti terserah, misalkan mau bikinnya pola hubungan kejadian atau peristiwa, atau misalkan yang bikinnya benar-benar dengan urutan waktu per jam sekian itu boleh. Atau yang lebih halus seperti ini, pola hubungan mula dan akhir. Jadi menggunakan kata sambung seperti mula-mula, kemudian akhirnya seperti itu. Nah, dari tiga cara penulisan ini, ada yang ditanyakan? Loh, ini kenapa muridnya sekarang tinggal 13 ya? Tadi itu pada 19 loh. Oh, sekarang nambah. Mungkin sinyal drop. Oh iya, mungkin. Dari tiga cara penulisan tadi, masih ada yang ditanyakan? Atau masih ada yang bingung? Ya, tadi ada yang saya coba panggil, tapi suaranya tidak terdengar ke saya. Jadi sayanya nggak kedengar. Bukan, sayanya nggak bisa mendengar suaranya. Oke, nggak apa-apa. Sempat lost sinyal, tapi akhirnya kembali ke jalan yang benar. Jadi dari tiga penulisan itu ada yang ditanyakan, atau saya mau tanya Mbak, sebentar, ini saya bingung. Mbak dengan user ID Carini, itu siapa ya? Halo Mbak Carini. Siswa dengan user Carini.
Siswa dengan user cari ini siapa ya nama aslinya? Saya mau tanya pendapat. Dari ketiga cara pengembangan narasi, mana yang paling Anda suka? Yang lainnya mau komen. Yang lainnya boleh komen atau bisa raise hand kalau nggak salah kalau mau tanya itu. Halo, Mbak Carini, bisa dengar suara saya? Kalau Mbak Ria Yuliani, kalau yang karangan menceritakan objek nyata itu deskriptif. Yang naratif itu yang 3 paragraf pendek, 3 foto yang kecil-kecil tadi itu loh. Kalau deskriptif itu kita akan pelajarin deskriptif. Tapi itu bukan di pertemuan sekarang, itu nanti 3 pertemuan lagi. Nah, sekarang kita kan sedang belajarnya narasi. Nah, dari narasi ini ada 3 cara mengembangkannya. Dari yang pertama, hubungan kejadian atau peristiwa. Yang kedua itu urutan waktu. Yang ketiga, hubungan mula dan akhir. Yang sudah saya fotokan tadi itu loh, yang 3 yang kecil-kecil itu. Nah, dari ketiga caranya itu tidak ada yang salah ataupun benar. Bisa memilih ketiga cara ini untuk membuat. Nah, sekarang saya pertanyaannya mau tanya pendapat. Siswa-siswa di sini lebih suka pakai cara yang mana? Tuh. Ya, betul sekali Mbak Sri Haryanti. Ya, Mbak Tira juga benar, seolah-olah menceritakan aktivitas pribadi. Ya, ini ceritanya memang menceritakan sesuatu. Oh, ada juga Mbak Tira bilang lebih suka yang nomor 1 dan 3. Ya, mungkin ada juga orang yang lebih untuk misalkan yang lebih suka detail, mungkin ada yang suka nomor 2. Kenapa Mbak suaranya? Cek. Halo.
Cek. Sekarang ada? Oke. Ya, memang salah satu kendalanya belajar online ini mungkin karena sinyal WiFi juga ya. Ya, betul, bisa tergantung karakter. Misalkan kalau orangnya detail, dia mau menceritakan dengan plus jam-jamnya, monggo. Mau yang orangnya pengennya halus, jadi ada kata-kata sambungnya gitu mula-mula, kemudian itu bisa pakai yang nomor 3, atau yang nomor 1 itu yang lebih menegaskan dengan aktivitasnya. Habis ini apa, setelah ini apa, setelah ini apa, setelah ini apa. Itu boleh. Itu juga bisa tergantung dengan pribadi penulisnya, bisa juga tergantung dengan fungsinya. Misalkan dia dituntut misalkan kalau dia dituntut untuk menceritakan di koran dengan sejelas-jelasnya, kadang dia juga harus menjelaskan dengan cara nomor 2. Halo, tes. Tes, dengar? Sekarang hilang lagi ya suaranya. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut lagi ya, walaupun kita harus pelan-pelan. Oh, ini ada juga yang komen di saya, katanya, maksudnya komen di FB saya, katanya kalau mereka tidak bisa komen karena keyboardnya tidak keluar. Itu untuk yang biasanya online lewat HP ya. Mungkin kalau lewat HP susah untuk keluar keyboardnya untuk komen. Ataupun bisa juga lama keyboardnya nggak keluar. Nggak apa-apa, sabar dulu. Kalau misalkan nggak bisa komen, didengar saja dulu. Nanti bisa tanya lewat saya. Oh iya, yang pakai HP nggak bisa komen. Iya, ini juga ada Mbak Amung Nuah dan Mbak Pugu Susanti itu juga bilang kalau nggak bisa komen. Nggak apa-apa, didengarkan dulu, disimak dulu. Nanti kalau ada pertanyaan lewat FB saya juga bisa. Nah, iya, kalau saya memang lebih enak itu memang pakai laptop, tapi kan tidak semua ada laptop dan mungkin ada keterbatasan sambil kerja atau gimana, jadinya harus curi-curi waktu. Ya, tapi memang saya tetap sarankan, lawong yang namanya ini pendidikan ya, memang untuk masa depan, jadi memang harus berkorban sedikit pakai laptop. Ya itu saran, tapi gimana lagi kalau sudah ada keterbatasan kan ya tidak bisa dipaksakan semua. Tapi memang saya lebih menyarankan pakai laptop. Oke? Yuk lanjut. Jadi kalau misalkan ada laptopnya dipakai. Nah, kemarin kan nggak ada tugas. Sekarang saya mau kasih tugas. Oke. Ada tugas dari pertemuan kedua. Uang pulsa dikurangi untuk beli laptop. Bisa, boleh. Bagus sekali sarannya. Ada tugas untuk untuk pertemuan kedua, tapi tenang saja karena deadline-nya atau tenggat waktunya itu 10 hari. Saya kasih waktu 10 hari.
Jadi nanti dikumpulkan tanggal 29. Kalau untuk yang sudah dapat buku, nanti monggo dilihat halaman 6. Ini tapi saya tuliskan kok. Nanti tugas nomor 2 halaman 6. Nah, jadi di halaman 6 itu ada dua nomor. Ada tulisannya kerjakanlah tugas-tugas berikut. Nah, itu ada dua nomor tapi saya pilih satu saja, maksudnya dikerjakan satu saja, yaitu nomor 2. Tugasnya nomor 2 halaman 6. Yang punya modul silakan dibuka, yang belum punya modul ini sudah saya fotokan. Semoga jelas ya. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Yaitu, ubahlah informasi berikut menjadi paragraf narasi tentang urutan kejadian atau mula akhir. Terserah. Tadi kan sudah saya kasih kebebasan ya. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah dari ketiga cara itu. Terserah. Ini juga dia bilang, terserah mau bilang dari urutan kejadian atau mula akhir. Yang penting, jadikan informasi di bawah ini sebagai kerangka berpikir dan dikembangkan menjadi paragraf naratif. Jadi judulnya nanti perawatan untuk kulit kombinasi. Jika Anda memiliki kulit berjenis kombinasi, sebagian kering dan sebagian berminyak, berikut ada beberapa cara untuk menjaga kulit wajah agar tetap seimbang. Pertama, gunakan pembersih wajah yang lembut 2 kali sehari. Gunakan pelembab yang bagus. Cari produk yang menormalisasikan kulit Anda. Gunakan makeup wajah yang menyerap minyak. Gunakan sunscreen SPF 15. Nah, dari poin-poinnya itu, kan misalkan nih, ada yang tanya, gimana sih caranya merawat kulit kombinasi? Nah, siswa-siswa ini sudah punya cara-caranya ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 cara. Tapi kan, kalau kelima caranya ini cuma dibikin poin-poin, itu kan bukan paragraf narasi. Nah, sekarang dari 5 poin-poin ini dirubah jadi caranya paragraf narasi. Jadi kayak menceritakan kepada teman, menceritakan kepada saya, menceritakan kepada teman-teman semua. Bu, sampaikan ke Pak Rahmat pembagian kelompok dan tugas pribadinya gimana? Loh, itu dong komen di yang ini, kejar paket C. Biar Pak Rahmat yang juga baca. Ini dulu, yang BI dulu. Yang bahasa Indonesia dulu. Ada pertanyaan atau enggak? Oke, nanti saya sampaikan. Iya, Mbak Erni Mamianti, nanti saya sampaikan. Tapi ada lebih baiknya lagi kalau Mbak nulis di yang FB yang kejar paket C itu. Jadi semuanya bisa baca. Dari tugas ini ada yang ditanyakan? Atau kurang jelas? Saya kira sih kalau misalkan asal PPT-nya nanti, ini kan saya upload PPT-nya, PowerPoint-nya ini saya upload, terus dibaca lagi contoh-contohnya, saya kira bisa ya mengerjakan yang tugasnya ini.
Tenang saja, video dan PPT akan saya upload. Tugas ini dikumpulkannya dikirim di mana? Nah, nanti kan tanggal 29 itu ada pertemuan dengan saya kan, 29 September, jam 9 malam kan ada pertemuan dengan saya. Bisa kirim, bisa message, bisa pesan lewat Facebook, dikirim pesan, atau kirim email. Semuanya bisa ketik di Microsoft Word ya. Semuanya bisa nggak ini? Oh ya, saya belum tanya loh. Semuanya ini bisa pakai Microsoft Word atau PPT? Oke, semuanya bisa ya. Ini paling nggak tadi saya ekspektasikan 19 murid ya tadi. 19 murid. Microsoft, pakai Microsoft. Pakai Microsoft Word. Kalau misalkan ada yang belum bisa pakai Microsoft Word, ya sudah, nulis di kertas biasa, ditulis, difoto, dikirimkan saya. Ada yang belum bisa pakai Microsoft. Bisa ditulis di kertas yang jelas, lalu difoto dan dikirim ke saya. Tapi kalau saya ya dikirimkan ke inbox saya. Tapi kalau saya sarankan yang namanya sekolah, mumpung kita belajar, kita cobalah pakai yang Microsoft Word-nya itu. Kalau ditulis di inbox langsung nanti kepanjangan. Kalau boleh saran, kalau ada laptop, pakai Microsoft Word, sekalian latihan. Nanti baru dikirim ke inbox atau email saya. Saya mau sekali ngajarin pakai Microsoft Word, tapi harus ditekankan di sini kan kita belajar bahasa Indonesia dulu. Nah, kalau nggak salah itu ada yang khusus ngajarin yang kayak seperti komputer-komputer itu. Belajar seperti Word, PPT, Excel itu ada. Nanti saya ajarin sedikit-sedikit nggak apa-apa. Tapi ada juga yang saya kurang tahu siapa namanya itu. Ada nanti yang ngajarin khusus. Jadi benar-benar lebih khusus. Email saya nih. Nggak apa-apa, gaptek, saya juga gaptek kok, sama-sama gapteknya. Belajar sedikit-sedikit.
Kan mumpung sekolah nanti ditanyain dari mana belajarnya nulis pakai Microsoft Word. Oh, dari paket C. Kan lumayan. Ya, bikin email baru. Kalau ada waktu, monggo dicoba. Kalau tidak punya email, bisa dikirim lewat inbox FB saya. Cek. Itu bukan desktop. Hah? Maksudnya gimana? Kalau misalkan kesusahan, nanti tulis di kertas biasa, kertas HPS biasa, dikerjakan itu, terus difoto, terus dikirim ke inboxnya saya. Itu cara yang paling gampang. Tapi saya nggak saran itu, karena itu kan cara lama ya, maksudnya caranya yang nggak kurang nambah ilmu. Kalau saran saya, mumpung lagi belajar, nulis di Word, Microsoft Word, lalu dikirim bisa ke email, bisa ke inbox. Nah, kalau saya sih sarannya gitu. Kalau di foto itu kan kurang beredukasi. Soalnya kan caranya cara biasa aja, kurang menambah pengetahuan. Kalau saya saran sih pakai Word, sekalian nyoba latihan. Masih ada yang ditanyakan? Tenggat waktunya 29 September 2014. Nanti pas 29 September itu ada pelajaran sama saya jam 9. Jadi bisa tanya lagi kalau misalkan kesusahan ngirimnya. Tapi dikerjakan dulu, tanggal 29 itu harus sudah jadi loh. Nanti tanggal 29 itu saya cuma ngajarin cara ngirimnya aja. Bukan saya nunggu ngerjain loh. Ngerjainnya itu selama 10 hari. Nanti tanggal 29 September saya tagih, kalau masih kesusahan baru saya ajarin cara ngirimnya. Oke? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. HP kan ada email, jadi lewat HP bisa langsung kirim ke email. Bisa kirim ke email. Bisa, itu emailnya tadi yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, ini yang emailnya saya, permata_ayu_w@yahoo.co.id. Nah, ini emailnya.
Yang penting dikerjakan dulu. 10 hari ini dikerjakan dulu. Cara bikin paragraf narasi itu dikerjakan dulu. Nanti dikirim caranya sebisanya. Entah pakai foto bisa, foto ke inbox saya bisa, ditulis Microsoft Word ke inbox saya bisa, ditulis Microsoft Word ke email saya bisa, terserah. Monggo, mana yang paling memudahkan. Oke. Ya, ini kalau udah nggak ada pertanyaan, saya off-kan, saya akhiri. Berarti sudah oke ya. Nanti ketemu sama saya lagi tanggal 22. Oke, saya akhiri untuk pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau mau tanya, monggo, silakan. Tapi yang sudah mau, boleh. Oke. Waalaikumsalam. Selamat malam, Mbak Ernianti. I'm teaching from online. Sorry, it's kind of noisy. Oke, yang mau off boleh kok, sudah off. Kalau ada yang masih mau tanya, nggak apa-apa. Oke. Waalaikumsalam.